warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 5 ingin mau mempresentasikan hasil kerja kelompok dari mata kuliah Machine Learning, dosen pengampunya Bapak Rano Agustino, MKOM. Yaitu kami di sini kebagian dari makalah, apa itu makalahnya? The Universal Protein. Lanjut. Ya, di sini makalah dan PPT ini disusun oleh Heriawan Saputra, Muhammad Rizky Ulian, Syafiqullah, Gladys Safila, sama Muhammad Rizky Fadilah. Lanjut. Latar belakang. Unit protein bertujuan menyediakan set sequence protein yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan dapat diakses secara bebas, yang dilengkapi dengan anotasi informasi fungsional. Basis data ini terdiri dari Uniclop KB Switchport, yaitu dikurasi manual atau ditinjau, dan Uniprot Trouble, dianotasi otomatis atau belum ditinjau. Integrasi data dari berbagai sumber memungkinkan unit protein berfungsi sebagai pusat penghubung ke 183 sumber daya lainnya. Pada tahun 2022, kemajuan signifikan terjadi dengan penambahan prediksi struktur 3D dari AlphaFold, yaitu dikembangkan oleh DeepMind, yang kini mencakup lebih dari 85% entry, serta lebih dari 214 juta struktur. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gladys. Uniport menghadapi tantangan besar terkait pertumbuhan eksponensial data genomik. 1. Ledakan volume data. Jumlah sekuens di Uniport KB telah meningkat menjadi lebih dari 227 juta. 2. Kesenjangan anotasi. Kapasitas kurasi manual tidak sebanding dengan laju sequencing, sehingga jutaan protein tetap tidak berkarakterisasi atau hanya dianotasi secara komputasi. 3. Aksesibilitas dan visualisasi. Kompleksitas data yang meningkat menuntut antarmuka pengguna yang lebih canggih, responsif, dan mampu memvisualisasikan data biologis dengan lebih baik bagi komunitas riset. Metode penelitian. Jurnal ini merinci pendekatan strategis dan teknis yang dilakukan Uniport dalam beberapa area. A. Manajemen ruang sekuensial. Protein referensi. Menggunakan algoritma pengelompokan, clustering, dan reduksi grafik. 2. Kriteria seleksi protein referensi. B. Kurasi ahli dan standarisasi data. 1. Pengguna ontologi kimia CHEB untuk menstandarisasi anotasi ligan molekul kecil. 2. Penggunaan platform LeadSuggest berbasis machine learning. 3. Kolaborasi dengan Ensembl menggunakan database GIFS. C. Anotasi otomatis. 1. Unirole. Sistem berbasis aturan semi-otomatis yang menggunakan kurasi manual Switchport dan prediksi domain interpol. 2. ARBA. Association Rule Based Annotator. Sistem multi-class self-training yang secara otomatis menghasilkan aturan anotasi yang dapat dibaca manusia untuk memprediksi nama protein, fungsi, lokasi subseluler, dan lain-lain. 3. Kolaborasi dengan Google untuk mengembangkan model deep learning. 4. Infrastruktur website dan API. 1. Desain ulang arsitektur dengan memisahkan front-end, antarmuka web, dan back-end API untuk skalabilitas. 2. Implementasi logika caching baru untuk menangani query kompleks. 3. Integrasi visualisasi Swiss Biopix, pustaka gambar sel interaktif untuk data lokasi subseluler. Berikut ada gambar 1A database growth, yang artinya grafik
grafik garis yang menunjukkan pertumbuhan basis data Uniport selama 10 tahun terakhir dari mulai Maret 2012 sampai Maret 2022. Garis-garis menunjukkan kenaikan tajam jumlah sequence di Unipark, Uniref 100, Uniref 90, Uniref 50, dan Uniport KB. Sementara Uniport KB atau Swissport, data manual tetap relatif datar karena sifat kurasinya yang intensif. Lalu ada gambar 1B, reference Protemos. Grafik yang menunjukkan pertumbuhan jumlah protem referensi, terlihat adanya penurunan tajam pada tahun 2019 yang disebabkan oleh implementasi awal prosedur penghapusan redundasi. Grafik ini juga memecah data berdasarkan taksonomi bakteria Bugs55, virus 75, eukariota EYOK75, dan Archaea Arch55. Baik, akan saya lanjut. Yang 4, analisa atau pembahasan. 1. Efisiensi penanganan data. Algoritma deteksi redundansi berhasil mengidentifikasi bahwa lebih dari 60% dari semua protein adalah redundan, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien tanpa menghilangkan akses data. 2. Kualitas anotasi otomatis. Kombinasi Unirule dan Arba terbukti sangat efektif. Arba mampu menggabungkan model prediksi menjadi aturan komprehensif, melengkapi Unirule yang dibuat secara manual. 3. Peningkatan pengalaman pengguna. Website baru dengan desain responsif memastikan data dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Fitur Card View dan Tools Dashboard meningkatkan alur kerja peneliti dalam mengelola tugas analisis seperti BLAST. 4. Integrasi komunitas. Program Community Creation berhasil mempercepat akses informasi eksperimental untuk entry yang belum ditinjau, melewati siklus rilis database yang lebih lambat. Berikut ada data gambar yang A. Grafik batang kumulatif yang menunjukkan peningkatan stabil dalam jumlah kiriman, submission, ID publikasi unik, protein, dan pengiriman unik dari rilis 2019 hingga 2020. Yang B, diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi taksonomi protein yang dikurasi komunitas. Mayoritas besar adalah Eukaryota 70,4%, diikuti oleh Bacteria 18,8%, Viruses 8,7%, dan Archaea 2,1%. Yang C, distribution by kategori. Bagan balok trend map yang menunjukkan kategori anotasi, kotak terbesar adalah function, dan expression menunjukkan bahwa komunitas paling banyak berkontribusi pada informasi fungsi dan ekspresi protein. Berikutnya akan dilanjut oleh teman saya, Heriawan Saputra. Baik, di sini akan memasuki bab hasil, yaitu hasil utama dari pembaruan tahun 2023 meliputi peluncuran situs web baru dan fitur visualisasi yang ditingkatkan. 1. Situs web baru. Website Uniprot didesain ulang menjadi responsif, menyesuaikan ukuran layar dan memisahkan front-end dari back-end API untuk kecepatan akses. 2. Pencarian dan tampilan. Diperkenalkan mode tampilan card atau kartu untuk tinjauan cepat selain tampilan tabel tradisional. Kemudian di situ ada dua gambar, yang dimana gambar pertama itu yang A itu menampilkan tangkapan layar hasil pencarian dalam format kartu. Dalam format card, setiap entry ditampilkan sebagai blok terpisah yang memberikan ringkasan visual cepat tentang fitur yang tersedia, misalnya icon untuk varian, struktur, dan PTM. Kemudian ada juga gambar yang B,
Gambar yang B ini menampilkan tangkapan layar data yang sama dengan format tabel, baris demi baris tradisional yang lebih padat untuk tampilan data dan dapat disesuaikan kolomnya. Next. Yang ketiga itu visualisasi seluler. Swiss Biopic, integrasi pustaka gambar sel interaktif untuk memvisualisasikan lokasi subseluler. Kemudian di situ juga ada gambar juga yang dimana gambar ini menampilkan entry UniProt KB CL18A human. Gambar tersebut memperlihatkan ilustrasi sel hewan generik yang interaktif pada sel organel tertentu yang disorot atau di highlight berdasarkan anotasi protein tersebut, yaitu endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, endosome, dan secreted. Pengguna dapat melihat lokasi protein secara visual dalam konteks seluler. Baik, mungkin dilanjut dengan rekan saya. Silakan. Ya, 6. Kesimpulan. Uniprotein terus beradaptasi dengan volume data genomik yang masif melalui strategi 3 pilar, yaitu 1. Mempertahankan standar tinggi melalui kurasi ahli. 2. Menggunakan anotasi otomatis canggih atau AI machine learning untuk skalabilitas. Yang ketiga, memfasilitasi kurasi komunitas, peluncuran situs web baru dan API yang ditingkatkan memastikan bahwa data yang semakin kaya ini, termasuk struktur AlphaFold, dapat diakses, dicari, dan divisualisasikan dengan mudah oleh komunitas riset global. Lanjut, saran. Penulis menyampaikan saran dan ajakan kepada pengguna. Umpan balik. Pengguna sangat didorong untuk memberikan masukan dan saran perbaikan melalui tautan kontak di situs web baru. Kontribusi data, komunitas ilmiah diundang untuk terus berkontribusi melalui platform crowdsourcing, terutama untuk menambahkan publikasi dan anotasi pada protein yang relevan dengan minat mereka, guna membantu meningkatkan kualitas basis data secara kolektif. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.